Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Juli 2021 dengan judul Untuk Mempertahankan Prinsip Kendati Pun Ada Perlawanan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena besar rahmat Tuhan bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami dan ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Nehemia 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab itu aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah mempunyai manusia cadangan, disediakan untuk memenuhi keperluan, agar pekerjaannya boleh dipelihara dari semua pengaruh yang mencemarkan. Allah akan dihormati dan dimuliakan. Apabila Roh Ilahi mengesankan pikiran orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai pantas untuk pekerjaan itu, ia pun menyambut katanya, ini aku, utuslah aku. Nehemia menunjukkan dirinya seorang yang dapat digunakan Allah untuk melenyapkan prinsip-prinsip palsu dan memulihkan prinsip-prinsip yang berasal dari sorga. Dan Allah pun menghormati dia. Tuhan akan menggunakan dalam pekerjaannya orang-orang yang setia kepada prinsip bagaikan baja, yang tidak akan dipengaruhi oleh pembicaraan yang berbelit-belit dari orang-orang yang telah kehilangan pandangan mata kerohaniannya. Nehemia sudah dipilih Allah karena ia rela untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pemulihan. Kepalsuan dan persekongkolan digunakan untuk merusak integritasnya. Tetapi ia tidak mau disuap. Ia menolak untuk dicemarkan oleh siasat orang-orang yang tidak berprinsip, yang telah diupah untuk melakukan suatu pekerjaan yang jahat. Ia tidak mau membiarkan mereka menakut-nakuti supaya mengikuti jalan pengecut. Apabila ia melihat prinsip-prinsip yang salah sedang dikerjakan, ia tidak berdiri sebagai seorang penonton dan oleh kebukamannya memberikan persetujuan. Ia tidak membiarkan orang banyak itu mengambil kesimpulan bahwa ia berdiri pada pihak yang salah. Ia mengambil suatu pendirian yang teguh dan tiada menyerah bagi yang benar. Ia tidak mau memberikan satu yang teguh dan tiada menyerah bagi yang benar. Ia tidak mau memberikan satu titik pengaruh kepada pemutarbalikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah. Kita akan menghadapi segala macam perlawanan, seperti yang dihadapi oleh para pembangun tembok kota Yerusalem. Tetapi kalau kita berjaga dan berdoa dan bekerja seperti yang mereka lakukan, Allah akan berperang untuk kita dan memberikan kepada kita kemenangan yang indah. Kita harus maju terus dengan keyakinan yang tidak goyah. Percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kebenarannya kemenangan yang besar dan indah. Bersandar pada Yesus, bersama dengan kita akan ada kuasa yang meyakinkan bahwa kita mempunyai kebenaran. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan kepada kami satu pengalaman rohani yang sangat luar biasa
Nehemia sudah dipilih Allah karena ia rela untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pemulihan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan juga sukacita bagi mereka di dalam pelayanan. Karena di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, mereka memberikan pelayanan tanpa memperhitungkan waktu, tenaga, bahkan nyawa mereka sekalipun. Biarlah pelayanan mereka menjadi sukacita di dalam hidup mereka. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sudah memasuki masa liburan. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan dan hikmat pengetahuan sorga kepada guru-guru untuk dengan sabar setia mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di setiap lembaga pendidikan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan dan juga ojek online dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh, dan biarlah mereka juga menjadi berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sedang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.